Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan bahas double bottom yang baru aja terjadi pada Bitcoin ya. Ini bottom yang pertama di level 15.5, ini bottom yang kedua di level 15.8. Apakah ini bisa valid dibilang double bottom? Lalu kita akan membentuk W pattern di sini ya, balik lagi ke atas, atau dari sini kita malah bakalan ke bawah. Gue akan ngasih pandangan dan pendapat pribadi gue sendiri di sini ya. Nah, kalau menurut kalian ini lebih ke arah W pattern ya atau lebih ke arah bearish teman ya, hanya bersifat pemantulan sementara. Di sini gue bisa rekomendasiin platform buat ngelong atau nge-short Bitcoin. Gue sendiri lagi open order buat gue nge-short teman-teman dan gue akan jelaskan alasannya kenapa. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman karena kalau misalkan mereka buka posisi kita bakalan keikutan, mereka tutup kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Nah, ini adalah profil gue, jadi kalau misalkan kalian pengen ikutin gue trading ya silakan teman. Kalau misalkan dirasa nggak cocok ya disclaimer on dulu ya, kalian bisa pindah ke copy trader yang lain. Jadi kalau misalkan kalian udah copy trade ya keuntungan maupun kerugian kalian yang tanggung masing-masing ya, jadi jangan dilempar ke gua. Ya gue nggak memaksa lah teman ya. Kalau misalkan kalian pengen ikutin gue, nanti gue open trade akan langsung ke notify teman, kalian akan langsung ikutan ya. Bila mana dirasa kalau misalkan kalian udah copy dalam jangka panjang, misalkan gue sering loss atau apa, feel free untuk unfollow gue aja. Jadi di sini gue ingatkan kembali. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan teman di sini ya. Dan kalau misalkan kalian mendaftar menggunakan link yang ada di deskripsi, kalian otomatis akan masuk ke dalam salah satu partisipan di dalam kompetisi trading yang biasa gue adakan dan gue bagikan hadiah puluhan juta USDT cash. Itu gue lakukan setiap bulan. Selain itu kalian akan mendapatkan bonus tambahan sekitar $120. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah teman-teman, jadi sesuai dengan video kemarin yang gue bilang ya, gue nggak pengen ngelihat Bitcoin jatuh mendekati support pertamanya lagi. Lalu setelah itu kan kita akan langsung mantul teman ya, langsung balik ke level 17.2 dan itu wajar nggak? Ya itu menurut gue sih masih wajar-wajar aja, karena kalau misalnya kita ukur dari pantulan ya, dari yang bottom kemarin 15.5 kemarin sampai ke level 18.1, lalu kan kita didam kembali yang mendekati support. Ya setelah kita diturunin ya kita mantul aja teman ya. Jadi mantulnya itu juga ini exactly pas di angka 50% ya. Ada di level 16.900 sekitar 17.000. Jadi wajar aja ketika kita turun seperti ini lalu kita mantul 50% ya teman ya. Jadi ini masih wajar banget. Kecuali kita mantulnya sampai 100%. Nah ini mungkin ada pertanda reversal teman. Tetapi so far kita masih ngehold di area 50% Fibo tadi yang gue bilang ya. Ada di level 17.000. Abis itu kan saat ini ya pagi ini kita kena reject lagi. Jadi dari level 17.000 sempat balik ke level 16.2 dan saat ini udah mantul lagi balik lagi ke level 16.800. Nah, jadi kalau menurut pandangan pribadi gue sendiri, double bottom ini bisa dikatakan valid teman ya. Kalau misalkan kita mantulnya itu at least mendekati resist bagian ini teman ya. Jadi kalau misalkan let's say kita balik lagi ke level 17.7 atau 17.8, nah ini potensial lebih valid bisa dikatakan double bottom dan kita membentuk W pattern ke atas teman ya. Tetapi saat ini mantulnya aja ini cuman karena kita udah kemarin sempat sell off besar-besaran ya, dari level 18.000 balik ke level 16.000 lalu kita mantul ke 17 ya wajar-wajar aja gitu. 17 kan memang di tengah ya, 18 di resist, lalu 16.000 ada di support, habis itu kita mantul ke 17.000. Jadi masih ada di tengah-tengah ya. Saat ini kita benar-benar lagi persis di tengah-tengahnya nih, whether kita bakalan ke atas atau kita bakalan ke bawah. Nah, kalau menurut gue sendiri sih kita bakalan lebih ke arah bawah, teman-teman. Nah, alasannya kenapa? Karena ya sesuai yang gue bilang di video kemarin, gue nggak pengen ngeliat Bitcoin menyentuh mendekati support pertamanya lagi ya. Ini agak cenderung bearish sama kecuali kita bisa ngehold di area Fibo 618 atau Fibo 786. Cuman kan ini kemarin kita sempat turun sampai di bawah 786 ini ya. Sampai ke level 15.800. Dan terakhir kali Bitcoin melakukan hal seperti ini ya, ini terjadi juga exactly di bulan Juni kemarin ya, dimana di sini kita kan mantul juga sama ya. Lalu di sini juga sama nih, double bottom teman ya, double bottom lalu kita mantul di sini. Nah, mantul ini wajar-wajar aja gitu ya. Ini pantulan yang kita lihat saat ini juga. Jadi setelah double bottom, kita mantul seperti ini, wajar sekali ini terjadi juga di bulan Juni, kita membentuk double bottom lalu kita mantul seperti ini. Lalu apa yang terjadi? Kita sell off pelan-pelan dan kita break support teman. Dan ketika kita break support kan kemarin gue udah ukur targetnya ya, kurang lebih neckline itu mirip-mirip dari pola pantulan teman ya. Jadi dari paling atas ke paling bawah ini kalian lihat ya, ini kurang lebih targetnya itu berada di neckline dari pantulan si
bottom ini ya, pantulan yang pertama tadi. Lalu kalau misalnya kita ukur dari neckline pantulan ini ya, habis itu kita ukur dari break support dia. Nah, ini kelihatan teman-teman ya di sini, ini adalah targetnya kurang lebih teman-teman ya. Ini ada di level ya worst case 13,5 ya. Kalau gue sih kemarin incernya sih di 13 akhir sampai 14.000 awal teman-teman untuk Bitcoin. Jadi so far kita memang hanya mantul aja teman-teman ya, bukan berarti Bitcoin bakalan reversal besar-besaran. Ya pasti bisa juga ini salah teman-teman ya. Karena kita hanya bermain dengan probabilitas di sini, tidak ada kepastian sama sekali. Trade gue ini juga pasti mengandung resiko lah ya. Ini yang gue jaring, atau mungkin gue akan langsung jaring sekarang juga ya, nggak nunggu sampai 16.9. Ya pasti itu juga mengandung resiko ya, tidak ada yang benar-benar pasti ya. Ini bisa invalid teman-teman ya. Sekali lagi gue katakan ini bisa invalid, bisa jadi kita nggak turun seperti ini ya. Nah, kondisinya untuk bener-bener ini adalah double bottom, ya menurut gue kita harus retake previous resist kita nih teman-teman yang ada di level 17.200 US dollar. Kalau misalnya kita memang berhasil teman tembus teman-teman ya. Jadi dari sini kita naik ke atas seperti ini tembus, nah ini bisa dikatakan memang ini valid double bottom teman-teman. Dan apa yang terjadi kalau misalnya kita break di atas level 17.2 ini? Menurut gue di sini ada strengthening teman-teman ya, ada penguatan untuk Bitcoin. Jadi at least teman-teman ya dalam 1 sampai 2 minggu ke depan ya, gue expect untuk kita bakalan lebih sideways seperti ini aja. Jadi bermain di area level 18 sekian sampai ke level 16 sampai 18 teman-teman ya. Jadi berada di range ini selama kurang lebih seminggu ke depan lagi sebelum nanti kita menentukan whether kita bakalan breakout atau kita kembali break support kita. Karena kan ini nggak terjadi sebelumnya teman-teman ya, dimana ya harusnya kalau ini terjadi kita ya balik lagi ke level 23.000 kemarin teman-teman ya. Kalau misalnya itu terjadi ya kita bakalan sideways-nya di sini teman-teman. Cuman ini kan kita hanya mantul sedikit lalu kita sell off sedikit demi sedikit lalu kita breakdown teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat saat ini yang memang terjadi adalah pantulan teman-teman ya. Ya kita ikutin aja dulu teman-teman ya. Dengan risk reward ini juga menurut gue sebanding banget. Jadi kalau misalkan kalian ukur dari sini ke bawah teman-teman ke target area kita yang ada di level 14.000, ini kurang lebih ada di sekitaran 16% teman ya, tergantung leverage yang kalian ambil. Lalu untuk SL-nya ya paling di 17.2 ini aja, hanya sekitar 3% teman. Jadi risk reward-nya itu bisa 1:4 ya minimal ya. Itu sebabnya kenapa gue juga ambil opportunity ini, ambil kesempatan ini untuk gue buka posisi trade. Bisa jadi gue salah, kalau misalnya gue salah, ya nggak masalah teman ya, paling minusnya hanya sekitar 2,5% kali leverage ya. Kalau misalnya leverage 10 ya minus 20%. Tetapi potential gain-nya itu bisa mencapai 5 kali dari resiko gue teman-teman ya. Jadi paling gue rugi 2,5% tetapi reward gue bisa sampai 10% lebih gitu. Atau ya losses bisa sekitar 20% kalau dengan leverage 10 tetapi potensi win-nya bisa sampai 100%. Kalau misalkan dia memang dari sini kita hanya mantul lalu kita turun kembali ke level 14 sampai 13 akhir. Untuk Bitcoin itu adalah the next neckline kalau misalkan kita break support worst case kita yang ada di level 15.500. Karena kan ini so far overall kita ambil outlook besarnya kita memang sudah konfirmasi break support terkuat kita yang ada di level 17.6. Jadi ketika kita break support ya pastinya cenderung lebih ke arah bearish teman-teman dibandingkan bullish. Bisa juga ini salah sekali lagi ya. Bisa juga analisa ini salah dan terinvalidasi kalau misalkan Bitcoin bisa balik lagi ke level 17.300. Maka di sana trade gue akan kena stop out lalu nanti gue nggak akan membuka trade apapun lagi teman-teman. Karena potentially seminggu sampai 2 minggu bisa aja kita sideways atau bisa aja kita balik lagi ke level 20.000. Itu salah satu good news, itu salah satu pertanda bullish untuk Bitcoin. Ya kita ikutin aja ya cara market ini bermain seperti apa. Tetapi menurut gue turning point-nya itu ada di level 17.200 ini ya. Itu sebabnya kenapa gue juga menyetel stop loss gue di area level 17.200. Karena kalau misalnya kita break di level ini, potentially kita bisa agak sideways lebih lama dan potentially bisa jadi 15.5 ini memang adalah bottomnya Bitcoin gitu. Well, jadi itu aja teman kalau menurut pandangan dan pendapat pribadi gue sendiri. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Sekali lagi ini hanyalah trading plan dan trading strategi gue lagi. Jadi jangan ikut-ikutin gua teman ya, selalu memiliki trading plan dan trading strategi kalian lagi masing-masing. Itu aja pesan dari gua dan seperti biasa sampai jumpa di next video.